Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Mas Haryono selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi recruiting, selecting, orientation, dan placement. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Boleh Kak di next untuk memperkenalkan anggota kelompoknya? Nah, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama dari Kak Hesti, kepada Kak Hesti dipersilahkan untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih ya moderator. Perkenalkan, nama saya Hesti Yunyana Vera dari Universitas Andalas. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Bintang dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bintang Reviandra, asal dari Universitas Singapura Karawang. Dan selanjutnya saya sendiri Wulan Safitri dari Universitas Bina Dharma Palembang. Next Kak. Nah, ini tampilan materi yang akan kami presentasikan mengenai recruiting, selecting, orientation, dan placement. Dan untuk recruiting akan dipresentasikan atau dijelaskan kepada Kak Hesti, kepada Kak Hesti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Kak Ulan. Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan recruiting. Terdapat 5 sub pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu pengertian, tujuan, proses, metode, dan juga teknik. Lanjut Kak. Boleh lanjut Kak? Oke. Yang pertama adalah pengertian. Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai definisi rekrutmen. Mereka diantaranya, slide sebelumnya Bang. Oke. Ada Hasibuan tahun 2008. Beliau mengatakan bahwa rekrutmen adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan Singo Di Mejo tahun 2000 mengatakan rekrutmen adalah proses mencari dan mempengaruhi tenaga menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Dari dua pengertian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari para pelamar agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Lanjut, Kak. Oke. Lalu terdapat tujuan dari rekrutmen, yakni yang pertama adalah mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia, yang kedua adalah mencari sumber daya manusia yang berkualitas, yang ketiga adalah tahap awal penambahan kekuatan atau power suatu organisasi. Lanjut. Dalam rekrutmen terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah penentuan dasar rekrutmen, yang kedua adalah penentuan sumber-sumber rekrutmen, yang ketiga adalah mengidentifikasi jabatan yang kosong, lalu yang keempat adalah mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, lalu yang kelima menentukan calon yang tepat, yang terakhir adalah memilih metode rekrutmen yang paling tepat. Lanjut. Setelah membahas tentang mengenai proses, lalu kita lanjut kepada metode rekrutmen. Terdapat dua pembagian dalam metode rekrutmen. Yang pertama ada metode rekrutan internal dan juga yang kedua ada eksternal. Dalam internal kita juga dapat melihat metodenya itu berupa rehiring atau memperkerjakan kembali. Yang kedua ada succession planning atau proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin yang baru dapat menggantikan pemimpin lama ketika mereka pergi atau pensiun. Lalu yang untuk metode perekrutan eksternal, kita dapat melakukan melalui proses recruiting via internet, advertising atau iklan, employment agencies, executive recruiters, college recruiting, dan juga referrals. Lanjut, Bang.
Oke. Lalu kita lanjut kepada teknik perekrutan atau rekrutmen. Yang pertama adalah sentralisasi. Sentralisasi rekrutmen dilakukan apabila ingin merekrut pegawai dalam jumlah yang besar pada tipe pekerjaan yang sama. Lalu yang kedua itu ada metode teknik perekrutan desentralisasi, yaitu desentralisasi dilakukan kalau jumlah pegawai yang ingin diterima lebih sedikit, terbatas, dan masing-masing departemen menginginkan pegawai yang berbeda tipe pekerjaannya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Kak Ulan. Baik, terima kasih kepada Kak Hesti. Selanjutnya mengenai selecting. Untuk selecting ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di dalam materi selecting ini akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, metode apa saja, dan pendekatan, serta hal-hal yang harus dipertimbangkan dan sistem seleksi yang efektif itu seperti apa. Next. Pengertian seleksi. Seleksi atau selection adalah proses memilih sekelompok pelamar yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pengertian selecting menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yoder tahun 1981. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang akan ditolak. Yang kedua, Malayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pelamar yang akan diterima atau ditolak perusahaan. Ini didasarkan. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya tujuan dari selecting. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang harusnya tidak diterima. Selanjutnya, metode selecting. Metode dalam selecting itu ada dua, yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Dan ini pendekatan selecting. Pendekatan selecting itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu successive-less, dan yang kedua compensatory approach. Selanjutnya, hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi. Nah, berikut ini hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi. Yang pertama, keadaan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, keadaan di luar organisasi. Yang ketiga, perangkat organisasi. Dan yang terakhir, sistem yang efektif dalam seleksi. Sistem yang dalam seleksi itu yang biasa digunakan yaitu dilihat dari keakuratannya, keadilannya, dan keyakinannya. Keyakinan dalam memilih tenaga kerja yang tepat. Materi selanjutnya orientation. Orientation ini, di dalam orientation ini terdapat pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, tahapan, serta kelebihan dan kekurangannya. Pengertian orientation. Orientation berarti penyediaan informasi dasar berkenan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Orientation pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu
Suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Selanjutnya, tujuan dari orientation. Yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan pekerja, oleh rekan-rekan kerja. Yang keempat, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Yang kelima, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Yang keenam, usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. Yang kedelapan, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi. Yang terakhir, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bintang. Kepada Kak Bintang dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah manfaat dari orientation. Yang pertama itu ada dapat mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu singkat, si pegawai itu dapat merasakan menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir, hasil lain untuk pegawai yang baru diorientasikan. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada tahapan dari orientation sendiri, yaitu yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga ada sosialisasi kebijakan, yang keempat ada jalur komunikasi, dan yang terakhir ada proses monitoring. Oke, untuk selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari orientasi sendiri. Yang pertama, keuntungan dari orientasi adalah usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Pada praktik SDM sebagai berikut mengandung saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan menjadi lebih efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Mungkin untuk kerugiannya bisa dijelaskan oleh Kak Hesti. Oh, sepertinya masih ada kendala Kak Hesti. Oke, saya lanjutkan. Kerugian dari orientasi. Yang pertama, kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada yang namanya placement. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu ada pengertian, tujuan, faktor, proses, kelebihan, dan tata cara dari placement itu sendiri. Yang pertama ada pengertian. Di sini ada dua pengertian dari para ahli. Yang pertama itu dari Hasibuan dan yang kedua dari Haryanja. Menurut Hasibuan, penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau telah lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Kemudian Haryanja juga berpendapat bahwa penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru dan jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut
tetapi juga dapat melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan, bahkan melalui PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada tujuan dari placement, yaitu menspesifikasikan kinerja pegawai karena penempatan merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan SDM yang optimal bagi perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada faktor dari placement. Yang pertama itu ada faktor prestasi akademik. Yang kedua ada faktor pengalaman. Yang ketiga ada faktor kesehatan. Yang keempat ada faktor sikap. Yang kelima ada faktor status perkawinan. Dan yang terakhir ada faktor usia. Untuk selanjutnya ada proses dari placement itu sendiri. Yaitu ada 3. Yang pertama promosi, transfer, dan demosi. Promosi adalah kegiatan placement di mana seorang karyawan ditingkatkan atau ditempatkan atau mendapat wewenang baru pada tingkat dan wewenang yang lebih tinggi daripada wewenang sebelumnya. Yang kedua ada transfer, di mana si pegawai ini ditempatkan atau dipindah kerjakan, namun tetap memiliki wewenang yang sama. Yang terakhir ada demosi, yaitu di mana placement para pegawai, namun wewenangnya diturunkan karena kinerjanya yang buruk. Selanjutnya ada kelebihan dari placement. Yang pertama, motivasi yang lebih baik menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Yang kedua, rendahnya angka absensi atau ketidakhadiran. Yang ketiga, dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang keempat, dapat menurunkan pergantian karyawan. Yang kelima, pemakaian bahan dan mesin secara optimal. Yang keenam, mengurangi biaya pengawasan. Yang ketujuh, menghindari kecanggungan antara karyawan dan pekerjaannya. Yang kedelapan, dapat membantu karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada tata cara dari placement itu sendiri. Yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Yang kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penempatan yang valid. Yang keempat, pengadaan rekrutmen. Yang kelima, menyiapkan daftar dari para pegawai yang berkualitas. Dan yang terakhir, mengadakan seleksi karyawan. Oke, untuk selanjutnya ada studi kasus, mungkin dapat dijelaskan oleh Kak Wulan. Baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya studi kasus dalam materi ini. Kita diambil dari PT Unilever. PT Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal di Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai ZEP Fabrikant N.V. Lever. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk.
Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981, sejak berdiri sampai dengan saat ini. PT Unilever Indonesia, TBK atau ULI, menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari skala utama dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses ULI terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusianya, yaitu penerapan program Indonesianisasi manajemennya. PT Unilever Indonesia Tbk membuat banyak orang ingin sekali bergabung dengan perusahaan besar ini. Mereka membayangkan betapa kesejahteraan dijanjikan oleh PT Unilever kepada para pekerjanya. Hal itu dikarenakan PT Unilever memang tidak main-main dalam memilih pekerja yang akan berkarir di perusahaannya dengan menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatur peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, sehingga dapat bersama-sama mencapai prestasi karir yang maksimal. Perencanaan fungsi sumber daya manusia PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang terkenal dengan manajemen sumber daya manusia yang mumpuni. Bagaimana tidak, PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever. Di sini terbukti dengan setiap tahunnya PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik juga. Tak hanya merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, PT Unilever juga memiliki program manajemen sumber daya manusia sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau LATKER. Program latihan kerja PT Unilever sengaja dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan pembimbing yang sudah sangat kompeten. Kegiatan kedua yaitu ceramah seperti perkuliahan mengenai seluk-beluk berkarir di PT Unilever. Seleksi tenaga kerja untuk mencari sumber daya terbaik dilakukan PT Unilever ini terbukti membuat perusahaan mampu menilai secara keseluruhan mana tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi. Keberhasilan program latihan kerja ini juga dinilai dari bagaimana pembimbing menilai kemampuan adaptasi calon tenaga kerja dalam mengikuti budaya bekerja di PT Unilever. Pada intinya, teknik manajemen sumber daya manusia PT Unilever terbagi menjadi 3 hal, yaitu A. Pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerja yang telah dijelaskan di atas. B. Penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dan C. Pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever. Keberhasilan PT Unilever dalam menomorsatukan manajemen sumber daya manusia terbukti dari keberhasilan PT Unilever meraih penghargaan dari Jepang untuk pelaksana produktif total maintenance dan berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Kepedulian PT Unilever terhadap sumber daya manusia yang berkarir bersama di perusahaan Unilever di atas dapat diberi satu apresiasi sendiri. Maka dari itu, semakin banyak pula lah orang-orang terbaik yang ingin berkarir di PT Unilever. Baiklah, sekian hasil presentasi dan penjabaran materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.